Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sekali lagi saya salut kepada grup band punk Sukatani ya, yang sempat kemudian jadi trending topik ketika mengkritik polisi melalui lagu mereka. Nah, kemudian selang beberapa hari mereka setelah itu mau diangkat, ceritanya mau ditawari jadi duta polisi, tapi ya mereka tolak. Sukatani menolak. Nah, ini sangat respect sekali. Nah, kenapa demikian saya respect atas penolakan jadi duta yang ditujukan kepada atau ditawarkan kepada Sukatani Band? Kenapa? Satu, kalau kita mau mencermati, masih ingat dengan Gunawan Satbor yang joget-joget di TikTok itu, yang dia kan jadi tersangka mengiklankan atau promosi ya judi online. Kemudian selang beberapa waktu dibebaskan dan juga diangkat jadi duta judol, duta judi online. Nah, kemudian ada lagi wacana dari artis-artis, maksudnya adalah ditujukan kepada artis-artis yang ex narkoba, artis-artis yang telah pernah menggunakan atau kemudian menyalahgunakan narkoba, kemudian mau diangkat jadi duta anti narkoba. Nah, kemudian ada lagi Zaskia Gotik dulu kan, yang pelecehan Pancasila itu diangkat jadi duta Pancasila. Kemudian ada lagi orang mana itu, orang Tangerang itu namanya Marwan, yaitu pernah ya di motor sambil mengendarai motor tapi lepas tangan kemudian sambil duduk bersila gitu. Nah, itu dijadikan duta keselamatan lalu lintas. Itu orang Tangerang. Kemudian ada lagi namanya Nawir. Nawir itu dia itu pernah cekcok dan pernah memaksa pengunjung di masjid itu dia lepas masker. Itu tahun 2021 ya di Bekasi. Nah, kemudian dijadikan duta masker. Ya. Kalau seandainya Sukatani kemudian menerima tawaran menjadi duta, kemudian Sukatani adalah duta polisi, wah itu kan sama saja dengan mereka. Tetapi Sukatani berprinsip, punya pendirian, dan saya kira saya menafsirkan dan beropini, berasumsi bahwa dengan tidak diterimanya tawaran menjadi duta polisi tersebut, maka Sukatani menjadi beda dengan para pelaku perkara atau para pelanggar itu, yang jelas-jelas mereka itu salah. Ada pelaku narkoba, pelaku peleceh Pancasila, kemudian yang melanggar lalu lintas. Nah, itu kan jelas-jelas mereka adalah pelanggar, statusnya adalah pelanggar hukum, mereka adalah pelaku tindak perkara tertentu, dan mereka jelas dalam tanda kutip adalah orang yang salah. Sedangkan Sukatani tidak. Sukatani benar-benar menciptakan karya seni, masterpiece karya seni, yang kemudian itu adalah bentuk kritik sosial ditujukan kepada pihak kepolisian, dan itu bukan tindak yang salah, itu adalah lumrah dalam demokrasi. Di dalam negara yang menjunjung tinggi, katanya adalah menjunjung tinggi demokrasi, maka kritik itu adalah hal yang wajar. Sedangkan yang mereka para pelaku perkara, para pelanggar itu kan bukan orang yang sedang mengkritik, dan itu memang benar-benar jelas mereka salah. Seperti itu. Ya, untungnya Sukatani menolak, jadi tidak satu kolam dengan orang-orang yang pernah berbuat tindak perkara tertentu. Ya, jadi tidak bisa disamakan Sukatani sebagai pelaku perkara tertentu. Ya, jangan disamakan, beda. Nah, kemudian kalau seandainya juga Sukatani itu menerima tawaran tersebut, apa yang terjadi? Yang namanya duta itu berarti ada yang menjadikan dia duta.
Nah, kalau di sini kemudian yang menjadikan duta adalah kepolisian, maka Sukatani sebagai duta kepolisian adalah orang yang diberikan sebuah dalam tanda kutip gelar atau kemudian amanah dari pihak kepolisian. Nah, di situ nanti akan timbul apa namanya? Di situ akan timbul chemistry, kedekatan antara Sukatani dan juga pihak kepolisian. Jadi nanti kalau mau mengkritik lagi jadi sulit. Karena apa? Karena pakai sungkan. Karena sudah dekat dengan kepolisian, kok mau mengkritik orang yang dekat dengannya itu kan nanti akan sungkan, akan pakai Nah, jadi dengan Sukatani menolak tawaran menjadi duta itu menjaga idealisme mereka dengan menjaga jarak antara sang pengkritik dan yang dikritik, seperti itu. Karena kalau yang mengkritik dan yang dikritik makin dekat, kritikannya bisa luntur, idealismenya juga akan menurun, akan luntur juga. Contoh yang lebih besar dan lebih bisa diamati oleh banyak pihak publik itu kayak mantan aktivis, ya aktivis. Sewaktu jadi mahasiswa mereka adalah aktivis, tapi kemudian lama-kelamaan kemudian mereka lulus dari kuliahnya, kemudian pada akhirnya singkat cerita jadi pejabat, masuk di pemerintahan. Yang dulunya adalah aktivis, mereka itu idealis, punya pendirian dan gembar-gembornya kuat sekali, jadi pejabat melempem, bungkam, tidak ada suaranya sama sekali. Ada pelanggaran, ada ini ya wis, hanya bisa mengolah kata bagaimana supaya cari aman gitulah. Cari aman artinya adalah supaya nggak dibenci publik, tapi juga tidak terancam di pekerjaan mereka yang ada di pemerintahan. Ya, jadi dari idealismenya itu luntur. Kenapa? Karena sekolah dengan yang dikritik. Gayanya itu si aktivisnya itu masuk ke pemerintahan niatnya adalah untuk saya mau merubah sistem pemerintahan ini dari dalam. Gayanya seperti itu. Tapi sudah masuk ke dalam, ternyata yang di dalam lebih kuat lagi, sehingga dia hukum rimba yang kuat diterkam, dimakan dengan oleh yang lebih kuat menerkam, memakan yang lebih lemah. Dan aktivis itu kan seberapa pengaruhnya kalau sudah masuk di pemerintahan, dia akan kalah dengan orang-orang seniornya yang lebih dulu, yang makan pahit asam pedesnya di pemerintahan lebih lama, di politik lebih lama, pengalamannya lebih banyak, powernya, umurnya juga, itu kan akhirnya ngalah. Udah terlanjur masuk di pemerintahan, mau mengkritik, kok yang dikritik lebih kuat ternyata, dan itu adalah di satu wadah, itu kan sulit mau menjaga jarak sama atasannya sendiri, sama pemimpinnya, sama seniornya sendiri. Nah, itu kan kehilangan idealismenya, kalah power. Dan karena dia bungkam, karena dia makan di situ, kok dia mau mengkritik situ kan ibaratnya udah jadi dagingnya sendiri, udah dimakan, gajinya dari situ. Mungkin kalau dia terlibat tindak-tindak yang kemudian menguntungkan dari segi finansial, mau dikritik nanti takut jadi bermasalah di penghasilannya atau di jabatan yang dia ada di situ, jadinya kan nggak jadi. Jadinya adalah tidak kemudian bisa mempertahankan idealisme mereka karena satu kolam dan karena ada kedekatan seperti itu. Dan mau mengkritik pun udah di situ, nanti intimidasi makin kuat lagi, intimidasinya dan juga tekanannya. Ibaratnya gaya-gayanya yang mantan aktivis jadi pejabat itu mau mengkritik di depan publik, tapi setelah itu pas sedang di kantor atau di mana, ditelepon atau dipanggil oleh atasan pemimpinnya yang tersinggung atas kritikannya kan melempem juga. Seperti itu. Jawabannya apa? Aktivis itu idealnya jangan ikut di pemerintahan, artinya adalah menjaga jarak dengan pemerintahan. Contohnya kayak Mbah Nun, Cak Nun, MH Inun Najib.
Kemudian juga seperti kalau seniman budayawan ya seperti Mbah Sujiwo Tejo, ya makannya ya makan dari seni, makanya dari di luar pemerintahan seperti itu. Tanpa pemerintahan ngasih duit pun bisa hidup gitu loh. Ya. Dan mereka masih tetap di luar pemerintahan sehingga sampai detik ini sesepuh ini mereka masih idealis, masih punya prinsip, masih jejak, ajak dan juga masih kuat berdiri dengan keyakinannya. Ya mungkin kalau Cak Nun kemudian Sujiwo Tejo itu masuk ke pemerintahan dulu mungkin usia 40-an 30-an masuk ke pemerintahan ya melempem juga gitu loh. Tapi pada akhirnya ya mereka masih sampai detik ini usianya udah sepuh ya, setengah abad lebih, ya mereka masih berpedoman dengan apa yang mereka pegang seperti itu ya. Itu salut sekali. Dan intinya adalah aktivis idealnya memang menjaga jarak dari pemerintah, yang mengkritik adalah menjaga jarak dari yang dikritik untuk menjaga idealisme, kemudian menjaga menjaga ruang kosong untuk ruang kosong itu digunakan sebagai ruang kritik. Sehingga kalau nanti sekolam, namanya sekolam serumah yang rikuh pakewuh dan juga sungkan untuk mengkritik. Ya, terima kasih. Semoga bisa dicontoh dari langkah apa yang sudah diambil oleh Sukatani dan para aktivis-aktivis yang dari muda sampai sepuh ini masih dengan konsisten dengan pendiriannya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.